Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Ibu akan membuat video pembahasan tentang indikator ujian kimia untuk besok. Jadi tanpa banyak mukadimah, jadi Ibu langsung aja, takutnya nanti durasinya terlalu panjang. Jadi kita langsung aja ya untuk bahas soalnya dan bahas indikatornya. Baik, seperti bisa kita lihat yang di layar sebelah kiri, di sini ada perhitungan kimia materi esensialnya. Ini ada sekitar 11 soal. Dan di soal-soalnya sudah Ibu buatkan contoh-contoh soal yang ada di sebelah layar sebelah kanan. Jadi langsung saja mungkin bisa kita baca bersama. Nah, untuk soal nomor 1 itu ada data AR, beberapa unsur, kemudian ada bilangan Avogadro, terus kemudian kalian diminta untuk menentukan jumlah molekul. Jadi untuk jumlah molekul itu kita bisa pakai rumus yang ini. Rumus yang mol sama dengan JP per bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya JP atau jumlah partikel dengan jumlah molekul itu sama aja ya. Jadi kita bisa bikin JP sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu biasanya sih dilambangkan L ya. Tapi nanti ini bilangan Avogadro-nya 6,02. Oke, kita pertama cari mol dulu. Rumus mol itu adalah massa per mR. Nah, kita cari dulu mR dari H2O. mR H2O itu hanya ada 2. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambahkan dengan 16. Itu 18 ya. Jadi untuk mol itu masanya 18 gram per mR-nya 18. Kita kali dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau dicoret habis tinggal 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ya nanti mungkin di soalnya mungkin untuk masanya diganti, kemudian jumlah AR-nya juga beda-beda karena unsurnya mungkin diganti juga senyawa-senyawanya gitu. Oke, gitu, seperti itu saja cara pengerjaannya. Nomor 2, kita coba lanjut. Di sini diberikan data mol, kemudian ada suhu dan tekanan suatu gas. Kalian diminta untuk menentukan dengan tepat volume gas tersebut. Baik, nah di sini ada apa saja kita lihat. Ada molnya diketahui, ya sama dengan ini ya, data mol. Diketahui molnya N. Kemudian ada suhu T. Kemudian ada tekanan. Tekanannya itu adalah tekanan itu P. Kemudian kita bisa pakai R-nya. Ada juga nih R. Jadi ditanya tentukan volume 2 mol. Berarti ditanya adalah V-nya yang ini. Berarti kita pakai rumus ini. Nah, untuk mencari V, rumusnya menjadi apa? RT-nya pindah, P-nya pindah ke bawah. Jadi, kalau dibikinkan dalam segitiga rumus, itu jadinya gini. PV NRT. Berarti kalau kita mau cari PV-nya sama dengan N kali RT jadinya. PV sama dengan NRT. Nah, otomatis V-nya sama dengan NRT bagi P gitu ya. NRT, N-nya molnya ada 2 mol, R-nya ada 0,082 dikali dengan T-nya itu ada 27. Kita tapi lihat di sini ya, kalau ini mintanya Kelvin, maka 27-nya harus diubah jadi Kelvin. Nah, cara mengubah jadi Kelvin, tambahin dengan 273, jadi sama dengan 300 Kelvin. Jadi 300 dibagi dengan P-nya tekanannya 1 atm. 1. Nah, jawabannya berapa? Jawaban kita adalah 49,2. Gitu. Baik, kemudian lanjut yang nomor 3. Diberikan data AR beberapa unsur, jumlah molekul dan bilangan Avogadro. Nah, kalau untuk nomor 3 ini mirip seperti nomor 1, tapi yang ditanya adalah masanya. Berarti bisa kita pakai rumus yang ini lagi. Cari dulu molnya. Mol sama dengan jumlah molekul atau jumlah partikel per L. Jumlah partikel kita berapa di sini? 3,01 kali 10 pangkat 23 bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau dibagi ini sama-sama 10 pangkat 23, 10 pangkat 23 habis. 3,01 dibagi 6,02 itu adalah 1/2 mol. Nah, tapi yang ditanya adalah massa. Berarti kalau mau nanyain massa sebelah sini, maka MR-nya pindah. Massa sama dengan mol kali MR. Molnya setengah, MR-nya kita cari. C-nya kali 6. C-nya dikali 6, itu 72. Ya, 6 kali 12, 72. Kemudian ditambahkan 12 dikali 1, itu 12. Kemudian ditambahkan lagi 6 dikali dengan 16. Itu adalah 96. Jadi 72 ditambah dengan 12 ditambah dengan 96 adalah 180 atau 90 gram.
Nomor 4 di sini dikatakan bahwa dikasih tahu AR-nya. AR-nya ada. Kemudian masanya ada juga. Ditanya adalah mol. Jadi pakai rumus yang sama. Mol sama dengan GR per MR. Masanya 11 dibagi MR-nya CO2 12 ditambah 32 itu adalah 44. Jadi sama dengan 1/4 atau 0,25 mol. Kita lihat ada volume larutan yang mengandung tentukan volume larutan yang mengandung 0,1 mol NaOH dengan konsentrasinya 0,5 molar. Berarti yang ditanya adalah volume. Jadi kalau untuk ini rumusnya pakai molaritas N per V. Karena yang ditanya volume, maka menjadi V sama dengan N per M. Jumlah molnya 0,1 mol. Konsentrasinya 0,5 molar. 1 dibagi 5 itu 1/5 atau 0,2 liter. Kalau mau dijadikan ke mililiter kali 1000 jadinya 200 mililiter. Gitu. Lanjut lagi yang nomor 6. Hitung massa NaCl yang terlarut. Berarti kalau di nomor 6 ini yang diketahui apa saja? Yang diketahui ada AR unsur. Ini AR-nya diketahui. Kemudian ada molaritas. Molaritasnya diketahui 0,2. Kemudian ada volume. Volumenya ada. Diminta untuk menentukan massa. Nah, ada rumus untuk molaritas itu rumus yang diketahui massa dalam gram ya. M sama dengan GR per MR kali 1000 dibagi V dalam mililiter. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari gramnya, maka kita ubah rumusnya, masanya. Yang di bagian penyebut pindahin semua ke sebelah kiri jadi nanti pengali. Jadi massa sama dengan M kali MR kali V dalam mililiter bagi 1000. Oke, kita masuk ke atasnya, kita ada 0,2 kali MR-nya itu adalah NaCl ya. 23 ditambah 35 itu adalah 58,5 kali V-nya dalam mililiter itu 500 per 1000. Coret 1000 sama 500, ini 1, ini 2. Coret 2-nya sama 0,2, ini 0,1. 85. Oke, berikutnya. Yang nomor 7, apa yang diketahui di sini? Katanya diketahui data massa, ada massanya. Diketahui ya rumus molekulnya, kita cari sendiri. Volume senyawa, volumenya diketahui juga. Yang tanya adalah molaritasnya. Baik, kalau begitu kita cari dulu MR-nya. MR dari H2SO4 sama dengan H-nya 22, S-nya 132, O-nya 4, 16 kali 4, 64. Sama dengan 98. Oke, kita cari M-nya. Molaritas sama dengan GR per MR kali 1000 dibagi dengan V dalam mililiter. GR-nya masanya 9,8, MR-nya 98 kali 1000 dibagi 500. Kita coret, ini 2, kita coret, ini 1, ini 10. Supaya jadi 2/10 sehingga mudah nanti jadi 0,2 molar. Selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip stoikiometri untuk suatu reaksi. Jadi di sini dikasih tahu bahwa secara umum perbandingan koefisien adalah perbandingan jumlah mol zat dalam reaksi. Jadi kalau misalnya mau cari mol dari suatu senyawa atau unsur di dalam reaksi, kita bandingkan saja molnya. Terus segala satuan ukuran zat harus dikonversi ke dalam mol. Oke, kita coba lihat nomor 8 yang di sini apa ya. Diberikan data reaksi kimia. Ini ada data reaksi kimia, data reaksinya yang ini. Terus ada AR beberapa unsur ada juga di sini. Terus menentukan dengan tepat suatu massa. Jadi tanya massanya. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Diketahui H2-nya itu 4 mol. Bereaksi dengan O2. Berapa massa H2O yang dihasilkan? Kalau ini 2H2 itu 4 mol, maka kalau O2 kan koefisiennya cuma 1. Jadi dibuatlah
untuk molnya si O2 itu adalah 1/2 kali 4. Jadi mol O2 sama dengan 1/2. Satunya datangnya dari koefisien O2, 2-nya dari H2O, dikali dengan molnya, 4 mol. Sama dengan 2 mol. Kemudian kalau H2O-nya ini koefisiennya 2 juga, jadi sama dengan H2, maka menjadi 4 mol juga di sini. Yang ditanya adalah berapa massa H2O yang dihasilkan. Berarti kita cari massanya dari data 4 mol H2O. Diketahui ada 4 mol H2O. Massanya berapa? Nah, ini kembali lagi ke rumus N sama dengan GR per MR. Maka untuk massanya sama dengan mol kali MR. Molnya itu 4 kali MR-nya itu adalah H2O. Ini kali 2 tambah 16. Jadi 18. 72 gram gitu ya. Oke, kemudian sama juga yang nomor 9. Itu nomor 9 sama seperti nomor 8, tapi yang ditanya itu adalah volume. Volumenya yang ditanya ya. Oke, kita pindahin dulu sedikit untuk yang nomor CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini belum setara, kita setarakan dulu. C sebelah kirinya ada 1, kanannya 1. H sebelah kirinya ada 4, kanannya 2, otomatis harus kalikan 2 supaya jadi 4. O sebelah kirinya ada 2, sebelah kanannya ada 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti supaya 2 ini jadi 4, kita kalikan dengan 2. Dah. Kemudian dikabarkan bahwa ada 2 liter gas CH4 dibakar sempurna. 2 liter gas terbakar sempurna. Kemudian untuk yang ditanya itu adalah berapakah volume gas CO2-nya. Sebenarnya ini bisa pakai perbandingan Gay-Lussac waktu kelas 10. Ada hukum Gay-Lussac, yaitu adalah hukum perbandingan volume. Ya, sebenarnya bisa aja langsung kalau volumenya kalau diketahui koefisiennya bisa langsung. Jadi CH4 itu di sini 2 liter. Untuk CO2-nya berapa? Nggak tahu. Kita lihat koefisiennya sama-sama 1 koefisiennya. Jadi seharusnya harga volumenya juga sama, 2 liter juga. Nah, disclaimer lagi, ingat ya, bukan ini soal yang keluar, tapi kurang lebih jawabannya seperti ini. Jadi ibu minta kalian belajar lah betul-betul ya, supaya nggak nginget jawaban aja. Oke, berikutnya kita akan coba lihat untuk nih, ada soal tentang senyawa hidrat. Oke, tentang senyawa hidrat. Perhatikan yang nomor 10, supaya agak lapang ibu tulis di sebelah sini saja ya, untuk nomor 10. Nomor 10 di sini. Diketahui ada suatu garamnya kebetulan MgSO4X H2O. Nah, nanti mungkin di soalnya garamnya beda gitu, tapi ya kurang lebihnya cara menghitungnya bisa lah ya. Terus kemudian dikatakan bahwa MR garam ini totalnya adalah MR total itu adalah 246. Ditanya berapa sih nilai X-nya gitu kan. Nah, sekarang kita cari dulu MR dari MgSO4 sama MR dari H2O. Coba MR-Mg-nya berapa? Mg-nya 24, ditambah S-nya 32, ditambah O-nya 4 kali 16, 64. Ya, walaupun di titik bukan dikali ya nak, ini semuanya ditambah. Nah, X, baru X-nya kali dengan H2O. H2O tuh hanya 2, O-nya 1, 16. Sama dengan 246. Kalau kita tambahkan semua yang ini, itu adalah 120. Ditambah 18X, sama dengan 246. Maka bisa dikatakan bahwa 18X-nya adalah 246 dikurang 120. Sehingga diperoleh 18X itu sama dengan 126. X-nya sama dengan 126 bagi 18. Sama dengan 7. Gitu. Nomor 11 itu mirip-mirip juga seperti yang nomor 10. Namun bedanya untuk yang nomor 11 ini diketahuinya massa, bukan hanya MRAR aja. Jadi bisa kita tulis di sini yang diketahui adalah massa totalnya 25. Kemudian setelah diuapkan massanya jadi 16. Maka bisa diketahui untuk massa airnya, uap air ya. Jadi massa air nih. Massa air itu sama dengan massa hidrat dikurangin massa anhidrat, berarti 25 gram dikurangin sama 16 gram. Sisanya adalah 9 gram. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya tentukan nilai X dan rumusnya. Oke, kalau mau menentukan nilai X, maka kita harus cari mol masing-masing. Jadi pakai perbandingan mol. Pertama cari mol
untuk CuSO4. Rumusnya adalah massa CuSO4-nya dibagi dengan MR-nya. Oke, CuSO4. Massanya tadi adalah 16 gram. Kenapa cuma 16 gram? Ini adalah massa CuSO4 tanpa air. Jadi 16 gram dibagi dengan Cu 63,5 ditambah S 32 ditambah O kali 4, 64. Sama dengan 16 per kalau ditambahkan pernya itu 159,5 sama dengan, kalau ini sih hampir mendekati ya, karena kalau di sini dijadikan 160, ini juga mendekati 160, jadinya 1. Jadi 16 dibagi 160 sama dengan 0,1. Kita langsung aja lah yang mendekati 0,1. 0,1 mol. Kemudian kita cari juga mol untuk H2O. Sama rumusnya, mol untuk H2O massa airnya kan 9 per MR-nya 2 ditambah 16. 9 per 18 sama dengan 1 per 2. 1 per 2 itu akan mendekati sih sama dengan 0,5 mol. Jadi perbandingan molnya adalah mol CuSO4 banding mol H2O. Mol H2O itu adalah 0,1 banding 0,5. Jadi kalau kita kali 10 berarti 1 banding 5, sehingga nanti rumusnya menjadi CuSO4 titik 5 H2O. Dengan otomatis diperoleh X-nya sama dengan 5 H2O ya. Oke. Nggak bisa. Ini kayaknya harus pindah sedikit. H2O. Udah. Oke, baik. Ibu rasa untuk part 1 terkait dengan perhitungan kimia udah selesai. Jadi ini saja yang perlu diperhatikan ya di sini. Nanti kita lanjut lagi untuk part 2 tentang ikatan. Nah, kemudian part 3-nya tentang termokimia, part 4-nya laju reaksi, part 5-nya yang terakhir adalah kesetimbangan. Oke, assalamualaikum, dadah.